Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Utami. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan kelas 3 PGSD tahun 2023. Pada zaman kolonial, pendidikan masih sangat terbatas. Tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan pada masa itu. Hanya orang-orang yang memiliki perekonomian baiklah yang bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan orang-orang yang memiliki perekonomian yang rendah tidak dapat mendapatkan pendidikan. Pendidikan pada zaman kolonial pun hanya sebatas berhitung, menulis, dan juga membaca. Pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk mendukung usaha dagang pemerintahan kolonial. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi sekolah kabupaten untuk mendidik calon pegawai. Kemudian, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas. Selanjutnya tahun 1920 lahirlah gerakan perubahan radikal yang bertujuan untuk perubahan pendidikan dan pengajaran bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1922 lahirlah Sekolah Taman Siswa yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Perkembangan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan perkembangan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Berikut merupakan beberapa kurikulum yang pernah dipakai di Indonesia sampai dengan saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Selain adanya kurikulum, perkembangan pendidikan setelah kemerdekaan juga ditandai dengan adanya pembagian jenjang pendidikan. Setelah sistem pendidikan baru terbentuk, terdapat 4 tingkat yang diberikan. 4 tingkatan tersebut adalah: yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Meskipun telah merdeka, terdapat praktek-praktek pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Berikut merupakan praktek pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama ada sistem penilaian yang hanya berpusat pada ranah kognitif. Penilaian ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik, dan guru menganggap peserta didik yang memiliki kognitif baik sebagai anak yang pandai. Sedangkan peserta didik yang memiliki kognitif kurang baik dianggap tidak pandai. Sehingga anak-anak yang dianggap tidak pandai ini tidak dapat mengembangkan minat dan bakat mereka karena mereka sudah dicap tidak pandai terlebih dahulu. Serta anak-anak yang pandai pun hanya berkembang pada ranah kognitifnya saja. Yang kedua, adanya sikap negatif dari peserta didik. Sikap negatif ini seperti kebodohan, kemalasan, ketidaktahuan, dan ketakutan yang ada pada diri peserta didik sendiri yang membuat mereka tidak ingin berkembang. Yang ketiga, kurangnya sarana prasarana untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dalam hal ini, misalnya seorang peserta didik memiliki minat dan bakat dalam bidang seni, namun di sekolah tidak memiliki alat atau media untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik tersebut, serta tidak adanya tenaga yang memiliki bakat di bidang seni yang mampu mengembangkan minat dan bakat peserta didik tersebut. Yang keempat adalah pembelajaran yang hanya berfokus pada guru. Pemilihan media dan metode seorang pendidik sangatlah penting, di mana dalam hal ini guru cenderung menjadi teacher center dan peserta didik hanya berperan menerima materi. Mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga menyebabkan mereka tidak berkembang dalam proses pemikirannya. Usaha pemerintah untuk melepaskan belenggu pada peserta didik yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada peserta didik akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi yang mereka miliki.
Model pembelajaran yang diharapkan dapat melepaskan peserta didik dari belenggu proses pembelajaran yang tidak merdeka. Yang pertama, ada model pembelajaran PBL. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memacu peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, model project-based learning. Model pembelajaran ini yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya. Juga melakukan eksperimen yang relevan dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh dan berpusat pada peserta didik untuk meneliti secara sistematis agar menemukan pengetahuan dan pengalaman belajar secara aktif. Yang keempat, model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik agar mengajukan pertanyaan, pencarian, eksperimen, penyelidikan, dan penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan secara kritis, logis, dan analitis. Model-model pembelajaran ini adalah model-model yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Model-model ini diharapkan dapat melepaskan peserta didik dari belenggu kemerdekaan mereka dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.